Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema kesetaraan gender. Nama saya Sopwatunida. Saya Farina Tulisa. Nama saya Nadia Sirunisa Aulia. Nama saya Rahma Latifah Wiryawan. Nama saya Siti Patona. Baik. Berikut ini beberapa pembahasan materi kami. Yang pertama ada latar belakang kesetaraan gender dan tujuan kesetaraan gender. Yang kedua, analisis gender. Yang ketiga, perbedaan antara kesetaraan gender dan persamaan gender. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan kesetaraan gender. Yang kelima, upaya pencegahan terjadinya kesetaraan gender. Yang keenam, kesimpulan. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Parihatunisa. Baik, di sini latar belakang. Latar belakang kesetaraan gender adalah mencakup sejarah ketidakseluruhan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Gerakan kesetaraan gender lahir sebagai respon terhadap ketidakadilan ini dengan upaya untuk menghapuskan diskriminasi dan memberikan hak yang sama pada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dan di sini juga ada tujuan kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender adalah menyadarkan pembaca tentang dampak negatif ketidaksetaraan gender, rinci penyebabnya, dan mengidentifikasi solusi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender. Melalui makalah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender serta mendorong perubahan sikap dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan perlakuan adil bagi semua jenis kelamin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Latifah. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara kesetaraan gender dan persamaan gender. Kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala aspek kehidupan. Sementara itu, persamaan gender lebih fokus pada penghapusan perbedaan-perbedaan atau diskriminasi berbasis jenis kelamin dalam kebijakan, hukum, dan norma-norma sosial. Jadi, kesetaraan gender lebih bersifat umum, sementara persamaan gender lebih menekankan pada langkah-langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender tersebut. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Sirunisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kesetaraan gender. Kelebihan kesetaraan gender: 1. Peningkatan kesetaraan ekonomi. Kesetaraan gender dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dengan melibatkan potensi penuh perempuan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Keterlibatan penuh perempuan dalam mengambil keputusan baik di tingkat pribadi, bisnis maupun pemerintah dapat membawa perspektif yang lebih luas dan beragam. Tiga, peningkatan inovasi. Melibatkan kedua jenis kelamin dalam proses kreatif dan inovatif dapat membawa ide solusi yang lebih beragam. Kekurangan kesetaraan gender, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan dalam pemenuhan peran tradisional. Kesetaraan gender dapat dipaksakan kadang-kadang dapat menciptakan dilema individu yang merasa terbebani dengan memenuhi peran tradisional dan tuntutan kesetaraan. 2. Resistensi terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, menyebabkan konflik dan ketidakseimbangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada upaya pencegahan terjadinya kesetaraan gender. Gender merujuk pada langkah-langkah atau kebijakan yang diimplementasikan untuk mencegah dan mengurangi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek. Ini mencakup tindakan untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi, serta menghapus diskriminasi dan norma sosial yang mendukung perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, mendukung pemberdayaan perempuan, dan mempromosikan kesetaraan gender di
semua lapisan masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Fatona. Dapat disimpulkan bahwa upaya pencapaian kesetaraan antara pria dan wanita melibatkan pemahaman, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak, tanggung jawab, serta potensi keduanya. Kesetaraan gender bukanlah upaya untuk menghapus perbedaan biologis atau peran spesifik, tetapi lebih kepada menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesetaraan yang serta untuk berkembang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Saya percaya kesetaraan gender bukan hanya panggilan moral, melainkan juga landasan kritis untuk masyarakat yang lebih adil dan dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.